Alhamdulillah alladzi faddalana bi syahri Rajab wa huwa alladzi istafa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-mujtaba al-mu'abbad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi turja syafa'atuhul ma'ab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila sairil a'ajimi wal 'arab. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan rasa syukur ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dimanapun kita berada. Karena tugas kita sebagai manusia yang ingin mendapatkan ridhonya Allah harus selalu menggandeng yang namanya takwa dimanapun kita berada. Kalau kita sudah mampu meraih identitas takwa kita kepada Allah, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa kepada Allah akan diberikan solusi hidupnya dan akan diberikan rizki yang tak diduga-duga. Ini perlu kita yakini seyakin-yakinnya. Bukan pimpinan kita yang memberikan fasilitas dan kesejahteraan hidup, tetapi Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kuasa. Saudara, sejahtera, sehat walafiat, panjang umur, itu adalah kekuasaan Allah yang diberikan kepada kita sebagai manusia beriman bertakwa. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai kini kita alhamdulillah sebagai umatnya Nabi Muhammad selalu eksis melaksanakan segala ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Mulai dari kegelapan tentang ilmu pengetahuan agama sampai kita terang benderang, jelas, transparan bahwa yang benar itu adanya benar, yang salah akan kelihatan salahnya. Dimanapun kita berada, berhadapan dengan kebatilan apapun akan nampak kebatilan itu. Kalau kita berhadapan dengan kebenaran, benar itu akan terwujud. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang benar akan kelihatan, yang batil juga akan kelihatan. Jadi kalau ada melintas di hadapan kita kebenaran dan kebatilan, harus kita cermati dengan benar-benar. Karena kita umatnya Nabi Muhammad diajarkan untuk melaksanakan kebenaran, antara lain di samping kita beribadah kepada Allah yang bentuknya sholat, bentuknya puasa, sedekah,
beraktivitas, bersosial dan lain sebagainya dengan umat yang berjenis manusia, kita harus benar-benar selektif mana yang baik, mana yang benar. Di saat-saat kita memasuki bulan Rajab, banyak sekali saudara-saudara kita umat Islam tertumpu kepada para kiai, para ulama, para ustadz. Mereka bertanya tentang kebenaran, yang mana yang benar, mana yang salah. Karena dengan adanya dunia modern, medsos mengatakan begini begitu, sehingga banyak saudara-saudara kita yang menyesatkan saudaranya yang lain. Apa itu Rajab? Apa itu perintah puasa? Sesatkah tidak? Bid'ah atau tidak? Ujung-ujungnya mereka bertanya kepada para alim, para ulama yang dianggap mumpuni tentang keterangan tersebut. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekilas kita mempelajari perkataan ba'dul hukama bahwa bulan Rajab itu digunakan oleh para alim ulama untuk memperbanyak istighfar. Istighfar dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita seleksi dosa dan amal soleh kita, kemungkinan besar banyak dosanya. Sehingga Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kamu sekalian kepada Tuhanmu. Ada lagi perintahnya, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, segeralah kamu minta ampun kepada Tuhanmu dari dosa-dosa yang pernah kau lakukan. Dosa kita tidak terasa, lewat telinga, lewat mata, lewat mulut, lewat anggota tangan kita. Kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka siapa lagi yang kita harap mengampuni dosa-dosa kita? Di bulan Rajab juga dinyatakan untuk membersihkan segala dosa dan maksiat. Mari kita bersihkan dada kita, hati kita di bulan Rajab ini. Momen yang sangat indah dan baik, pahalanya berlipat ganda. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat lain, kalau prioritas untuk umat Islam di bulan-bulan lain, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha, orang berbuat satu kebaikan akan dibalas 10 lipat. Maka di bulan Rajab ini bukan 10 lipat lagi, tapi 70 lipat. Bapak dan saudara-saudara melakukan satu kebaikan, akan dibalas oleh Allah Ta'ala sehingga mencapai 70 lipat kebaikan. Keberuntungan buat khusus umat Islam saja. Selain umat Islam tidak dapat prioritas ini. Alangkah indahnya dari yang muda sampai yang tua membangun, membentengi diri, membekali diri, karena sebentar lagi ajal akan menjemput kita. Cepat atau lambat kita tidak tahu kontrak kita, umur kita sampai kapan. Sehingga disinyalir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diingatkan kita untuk berbekal menuju masa depan, alam akhirat yang akan selamanya kita huni di sana. Fatazawwadu, berbuat baiklah kamu semuanya, berbekallah kamu semuanya. Fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya bekal yang baik adalah takwa kepada Allah. Ujungnya ke takwa lagi. Takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Banyak saudara-saudara kita beragama Islam tapi kelakuannya jahat, tangan jahat, otaknya jahat, mulutnya jahat. Ketika melihat kemungkaran tidak mampu melarang. Padahal perintah Nabi Muhammad SAW
Man ro'a minkum mungkaran, jika kamu melihat satu kemungkaran, apapun bentuknya kemungkaran, kebatilan, falyughayyir biyadih, maka harus diselesaikan dengan kekuasaanmu. Mumpung saudara sedang berkuasa, habisi itu kemungkaran. Fa illam yastati' fa bilisani, jika Anda tidak mampu melawan dengan kekuasaanmu, maka dengan lisanmu ceramai mereka, ingatkan mereka sesuai firman Allah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ingatkan mereka, nasihati mereka dengan yang benar dan yang sabar. Yang diingatkan harus terima kasih, karena ini perintah Allah dan perintah Rasul. Fa illam yastati' fa biqalbih, jika Anda tidak mampu menceramai mereka, memberikan pencerahan kepada mereka agar menyadari perbuatan salahnya, fa biqalbih, maka dengan hatinya. Ini menunjukkan iman yang lemah, iman yang dhaif. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, untuk mensucikan hati kita, mari kita berhenti dari mencaci maki orang lain. Yang belum jelas orang lain itu salah, tapi kita jelek-jelekan, kita caci maki, padahal belum tentu mereka itu salah. Hindari dari itu. Kita belum klarifikasi, belum tabayun, ikut serta berjamaah menjelek-jelekan orang lain. Ini dosa yang tidak terasa, mengotori dada kita. Kemudian kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, kita tingkatkan istighfar kita, kita tingkatkan baca itu Al-Quran, cermati, fahami Al-Quran, karena ini pedoman umat Islam. Hidup dan mati adanya dalam Al-Quran pedomannya, sehingga kita setiap saat, setiap waktu berjanji ke hadapan Allah ketika kita mengucapkan doa kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat, ibadah, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kalau yang kita ikrarkan ini ternyata kita khianati sendiri, jadi kita ini statusnya manusia sebagai manusia, hamba Allah kah? Apa hamba hawa nafsu? Ingat para jemaah sekalian bahwa nafsu itu selalu mengajak kita ke jalan jahat. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu ngajaknya ke jalan yang jahat. Oleh karenanya mari kita jaga diri kita, keluarga kita, dari terjerumus ke ajakan nafsu, kebakar dengan api neraka yang sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Kama qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث وعصره. أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه.